Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Dengan hadirmu ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di tempat kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu, Sebab kami rindu mendengar suara-Mu. ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuh, oh anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk kita mau doa ya dulu ya, sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk mengikuti PSFK. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah supaya kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya tadi Miss nyanyi satu lagu ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah, kalau Miss tanya, siapa yang kira-kira mau diberkati Tuhan? Wah, semuanya pasti angkat tangan. Begitu pula dengan Miss. Kalau Miss ditanya, Miss mau diberkati, Miss langsung pasti angkat tangan. Ya, karena Miss mau diberkati. Ya, nah berkat itu tidak cuman uang yang banyak, tapi berkat itu juga ada kesehatan. Kalau anak-anak hari ini bisa sehat, bisa ikut BSFK, itu juga berkat Tuhan. Ya, yang kedua kepandaian. Anak-anak di sekolah bisa mengikuti sekolah dengan baik, mengikuti gurunya nerangkan apa, bisa mengerti, itu juga berkat dari Tuhan. Kemudian berkat itu ada talenta juga. Talenta, misalnya anak-anak ada yang suka menyanyi, main musik, dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa menggambar, itu talenta dari Tuhan dan itu juga termasuk berkat yang dari Tuhan. Berkat yang lain, sukacita. Jadi kalau adik-adik, anak-anak semua di sini hatinya sukacita, hatinya tidak gampang marah, itu juga berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, kita percaya kalau Tuhan ada di dalam kita merasakan damai sejahteranya Tuhan. Ya, bisa tidur, bangun tidur, itu juga semua berkat dari Tuhan. Nanti kalau anak-anak sudah besar, anak-anak kerja, dapat kerjaan yang baik, diberkati Tuhan, punya uang yang cukup banyak, itu juga berkat dari Tuhan. Jadi berkat dari Tuhan tuh banyak sekali. Ya, tidak cuma uang yang banyak, tidak cuma diukur dari uang, tapi talenta, kepandaian, sukacita, kesehatan itu juga berkat dari Tuhan. Seperti yang tadi Miss katakan, berkat itu semuanya pasti mau berkat. Dan di Alkitab ada ayatnya Mazmur 1 ayat 1-3. Ini kuncinya kalau anak-anak semua mau diberkati Tuhan. Miss juga mau diberkati Tuhan, Miss juga harus lakukan yang seperti di Mazmur 1 ayat 1-3. Yuk kita mau baca sama-sama, sudah ada di layar kalian. Kita mau baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi menurut firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1-3, ini kuncinya berkat. Yang pertama kita mau belajar sama-sama, orang yang diberkati Tuhan itu apa? Yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa ya, Miss? Gitu ya. Kalau kalian nanya orang fasik itu apa sih, Miss? Orang fasik itu kalau Miss lihat di kamus bahasa Indonesia, orang fasik itu orang yang tidak takut sama Tuhan, tidak peduli sama perintah-perintahnya Tuhan. Jadi kehidupannya, perbuatannya itu seperti tidak takut sama Tuhan. Misalnya kalau di sekolah, anak-anak ada teman yang suka menyontek. Dia tidak takut. Wah, aku kalau menyontek tidak apa-apa.
Padahal kalau kita tahu ada mata Tuhan yang melihat di surga, kalau menyontek itu tidak boleh. Atau mungkin ada teman-teman yang sukanya berkelahi satu dengan yang lain, sukanya marah-marah, sukanya membuli temannya. Ya, ini perbuatan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dan dikatakan kalau mau berbahagia, kalau mau diberkati, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang-orang ini. Jadi kalau misalnya ada teman di sekolah ngasih nasihat, besok ada ujian loh, matematika. Susah, bahannya banyak. Terus temannya bilang, sudah, nggak usah belajar. Nyontoh aja. Nanti duduknya di dekat teman yang pinter. Atau nanti buat tulisan kecil-kecil disimpan. Itu nasihat orang-orang fasik. Nasihat orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Kita mau ikut mereka? Tidak boleh. Firman Tuhan jelas katakan tidak boleh menurut nasihat orang-orang fasik. Kalau teman-temannya ngajak sesuatu yang tidak benar, ayo nyontoh aja, bahannya banyak. Tidak bisa, nanti belajarnya susah. Buat ini aja, catatan kecil nanti disimpan, gitu ya. Itu nasihat, jelas nasihat orang fasik dan kita tidak boleh mengikutinya. Kalau anak-anak mau diberkati Tuhan, yang pertama dikatakan tidak boleh mengikuti nasihatnya orang fasik. Yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Berdosa dikatakan di kamus bahasa Indonesia itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Sama seperti hukum-hukum Tuhan di Alkitab dikatakan apa? Tidak boleh berkelahi, harus hormat sama orang tua, tidak boleh mencuri, sama orang tua harus sopan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang-orang yang berdosa ini mereka tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Di gambar dilihat ada anak-anak yang suka melawan orang tua. Ya, ada gambarnya orang sopan, dicoret, berarti ini orang-orang yang tidak sopan, sukanya mencuri. Ini jelas kita tidak boleh berdiri di jalan orang-orang berdosa. Jadi kita tidak boleh, sama seperti tadi orang-orang fasik, kita juga tidak boleh ikut-ikutan mencuri, berkata kotor, berkelahi sama orang tua, ndak hormat, ndak taat, sama guru-guru di sekolah juga ndak taat, sama teman-temannya juga ndak sukanya berkelahi. Kita tidak boleh ambil bagian di dalam orang-orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Pencemooh itu orang yang suka menghina orang lain. Ya, mulutnya dipakai untuk berkata-kata yang kotor, suka mencela, suka menghina orang lain. Di sekolah misalnya teman-teman, bajumu kok jelek sih? Sepatumu kok jelek? Mulutnya dipakai untuk membuli orang lain. Banyak Miss dengar, banyak anak-anak di sekolah itu dibuli sama teman-temannya. Ya, di gambar juga adik-adik anak-anak bisa lihat, ada yang membuli ya. Kamu bodoh, kamu jelek, kamu bajumu jelek, sepatumu jelek, suka membuli. Mulutnya dipakai untuk menghina orang lain. Firman Tuhan juga jelas dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau ada teman-teman di sekolah yang sukanya menghina orang lain, membuli orang lain, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau anak-anak mau diberkati, kalau anak-anak mau hidupnya berbahagia, jelas tidak boleh duduk bersama orang-orang yang pencemooh. Jadi kalau ada teman-teman yang suka membuli, itu bukan bagian kita anak-anak Tuhan. Jadi pakai mulut ini untuk hal-hal yang
baik, memuji Tuhan, mengucap syukur, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memberkati, bukan untuk menghina, mencela, mengolok-olok orang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab? Ya, anak-anak mulai dari kecil biasakan untuk membaca Alkitab. Sedikit enggak apa-apa, ya. Mulai dari kecil biasakan setiap hari baca Alkitab. Belajar, nanti lama-lama tambah banyak. Firman yang dibaca tambah banyak. Firman Tuhan itu seperti pelita. Pelita dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu seperti lampu, seperti senter, ya, seperti senter, seperti lampu. Jadi bisa melihat dalam kondisi yang gelap. Jadi kalau kita berjalan di dunia ini yang gelap, di dunia ini gelap, firman Tuhan itu yang menjadi terang, yang menjadi pelita buat kaki kita supaya kita bisa lihat, supaya kita tahu, oh di depan ini ada batu. Nggak sampai kita jatuh, nggak sampai kita tersandung sama batunya, gitu ya. Sebelumnya, nah ini kalian lihat gelap. Kalau gelap gini bisa nggak kelihatan Miss? Bisa nggak kelihatan Miss? Nggak bisa kan? Gelap, semuanya gelap, nggak bisa kelihatan Miss. Remang-remang, ini cuman ada lampu yang sedikit aja. Jadi kalian tidak bisa melihat Miss dengan jelas. Karena apa? Karena tidak ada pelita, karena tidak ada lampu yang jelas untuk menerangi. Sama seperti firman Tuhan. Nah, jadi kalau kalian berjalan, ini ada gambarnya. Nah, ini ada seorang wanita, ya, dia berjalan di kegelapan. Tapi ada satu sinar yang menerangi wanita ini, anak ini. Ya, jadi dia bisa melihat di sekitarnya. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan yang kalian baca ini seperti pelita menerangi jalan kalian. Nah, waktu anak ini berjalan di tengah kegelapan, ya, kita lihat. Nah, waktu dia jalan, karena ada lampu yang menerangi, dia bisa tahu, di depanku ada lubang. Nah, karena dia bisa lihat, akhirnya dia tidak masuk ke lubang itu. Dia mundur, ternyata ada lubang. Tapi kalau anak ini tidak punya lampu, gelap, dia bisa masuk ke dalam lubang itu. Nah, coba dilihat gambar berikutnya. Waktu dia jalan, dia bisa melihat satu istana yang indah karena ada sinar yang menerangi jalannya, menerangi langkah kakinya. Sama seperti firman Tuhan. Kalau anak-anak di sini rajin baca firman Tuhan, setiap hari kalian baca, di sekolah minggu kalian mendengarkan firman dengan baik, kalian bisa tahu, oh ternyata mencuri itu tidak boleh. Ternyata berkata-kata kotor itu tidak boleh. Oh ternyata Tuhan tuh suka kalau kita bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan suka kalau kita memuji nama Tuhan. Di Alkitab ini semuanya ada. Kalian mau cari apa? Kalian mau cari sakit disembuhkan Tuhan? Ada di Alkitab. Kalian mau cari mujizat Tuhan? Di Alkitab banyak. Kalau kalian misalnya, aku loh, Miss di sekolah itu suka dibully sama temanku. Di Alkitab juga ada. Di Alkitab dikatakan apa? Harus mengampuni dan mengasihi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ini buku ajaib, lengkap. Kalian belajar mulai dari kecil supaya kalian jalan itu ada
terang yang menyinari langkah kaki kalian gitu ya. Baca firman itu dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kalian mau berbahagia, bacalah firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kalian berjalan dituntun sama Tuhan. Setiap hari dituntun, di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan pegang. Ya, firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di Yohanes, firman itu adalah aku, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kalian baca firman ini setiap hari, itu sama seperti kalian dipegang gitu ya. Jalan sama Tuhan itu tangannya dipegang sama Tuhan. Nah, dikatakan di Mazmur berikutnya, Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini luar biasa ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon, ini gambarnya pohon, banyak buahnya. Nah, banyak sekali buahnya. Kalau Miss lihat ya, di jalan itu ada pohon mangga. Wih, buahnya banyak gelantungan. Seneng ya, nggak ikut punya tapi seneng. Wih, ini buahnya, mangganya banyak gitu ya. Apalagi pemilik pohonnya pasti seneng. Nah, kalau anak-anak diberkati Tuhan seperti pohon ini yang menghasilkan buahnya. Buahnya bisa dinikmati orang banyak, bisa jadi berkat buat orang lain. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, jadi kalau anak-anak di sekolah nilainya berhasil, dapat nilai yang bagus. Mungkin di les-lesan ikut lomba, menang lomba, berhasil. Ya, kalau nanti besok sudah kerja, ya, kerja dapat kedudukan yang baik, berhasil. Di gereja pelayanan, berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan, ya. Jadi kalau anak-anak di sini mau berbahagia, ya, ini seperti firman Tuhan tadi, Tante Mi sudah bilang, seperti Tuhan Yesus yang pegang tangan kalian. Kalian berjalan bersama dengan Tuhan, gitu ya. Jelas kesimpulannya Mazmur 1 ayat 1-3. Yang pertama, tidak boleh menurut nasihat orang fasik, orang-orang yang mengajari kita, menasihati kita untuk berbuat yang tidak benar, yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita tidak ikut-ikut mereka. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Berdosa yang tidak takut, yang tidak taat akan firman Tuhan. Itu juga bukan bagian kita. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang mulutnya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, yang suka membuli temannya. Itu juga bukan bagian kita. Dan yang keempat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca Alkitab setiap hari supaya kalian berjalan di jalan yang dituntun Tuhan. Ada terang firman Tuhan yang menyinari supaya kalian tidak terjatuh, tidak kesandung. Di depan ada batu, di depan ada jurang, di depan ada lubang. Kalian bisa lihat. Jadi firman ini menerangi langkah kaki kalian, itu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama, jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga perilaku kita semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan janjikan kita semua pasti diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Miss mau tanya sekali lagi, siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Ya, jangan lupa kita mau merenungkan firman siang dan malam. Oke, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku
puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkati Tuhan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh Engkau berkati. Kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biar firman itu menjadi pelita buat setiap kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti BSFK hari ini. Berkati sekolah mereka, tambah hikmat, tambah akal budi, berkati orang tua mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di BSFK selanjutnya. God bless you all.